Saudara, kita sekarang sampai di kitab Ester pasal yang kedua. Kemarin kita sudah membaca bagaimana kisah dari Raja Ahasiweros yang sudah mengambil satu keputusan yang salah ketika dia sedang dalam pengaruh anggur. Dia menyuruh istrinya Ratu Wasti untuk datang dipamerkan kecantikannya depan semua orang, tapi ratunya menolak. Akhirnya dia disingkirkan dan mahkota ratunya diambil sehingga dicarilah pengganti. Dan ketika dicari pengganti, Ester menjadi seorang wanita yang terpilih sehingga mahkota Ratu Wasti itu jatuh di kepala Ester, ya, diberi kepada Ester dan dia diangkat menjadi ratu, saudara, ya. Dan akhirnya ya semua jabatan, bahkan semua apa yang dulu dipegang Wasti diberikan kepada Ester. Ya, dan akhirnya saudara, Ester ketika dia terpilih menjadi ratu, ya, Mordekai melarang agar dia tidak memberitahukan asal usulnya kepada orang. Sebab Ester itu adalah orang Yahudi. Ketika pembuangan di Babel, ya, Ester keluarganya tidak kembali ke Yerusalem, tetapi tetap menetap di Babel, dan akhirnya Ester terpilih karena dia cantik, saudara. Sekarang kita masuk Ester pasal yang kedua ayat 19. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Ya, jadi ceritanya Ester sudah diangkat menjadi ratu, saudara. Tapi sekalipun sudah diangkat menjadi ratu, kalau raja tidak memanggil maka tidak boleh menghadap. Itu adalah aturan. Sekalipun dia ratu, dia harus menunggu kapan raja memanggil. Ketika raja memanggil, barulah Ester boleh, ya, menghadap dan dia mendapatkan anugerah supaya dia boleh, ya, meminta apa saja yang dia minta, saudara. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Ayat 19, selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester telah berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, ya, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi saudara, karena Ester terpilih menjadi ratu, lalu Mordekai ini adalah pengasuhnya. Dia selalu berada di dekat Ester. Jadi dia duduk di pintu istana raja, ya, karena dia adalah pengasuhnya Ester. Nah, ketika dia sedang duduk, dia mendengar ada dua orang penjaga pintu, penjaga sida-sidanya pengawal raja itu berikhtiar akan membunuh Raja Ahasiweros. Lalu Mordekai membocorkan itu kepada Ester dan Ester memberitahukan itu kepada raja. Akhirnya kedua sida-sida itu, ya, digantung di tiang, dihukum mati karena ketahuan bahwa mereka itu melakukan persekongkolan. Dan akhirnya saudara, ya, pada waktu itu dikatakan, ya, karena daripada berkat daripada Mordekai, ya, berkat daripada info yang diberikan oleh Mordekai itu, makanya ketahuan saudara bahwa ada pengkhianat di dalam kerajaan. Kita lanjut sekarang Ester pasal yang ketiga, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag, ya, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ya, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini bahwa, ya, ketika itu peristiwa itu sudah lama berlalu. Ada seorang yang bernama saudara, ya, Haman. Dia diangkat, ya, untuk
menjadi orang yang memiliki posisi ya oleh raja, diberi kedudukan ya oleh raja untuk ya dia mendapat penghormatan di istana. Dan semua pegawai-pegawai dan penjaga pintu itu diperintahkan untuk ya sujud menyembah kepada Haman ini, saudara. Tetapi Mordekai ini tidak mau sujud kepada Haman ini, ya. Dikatakan di sana ayat 3, maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Ya, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Jadi saudara, kita lihat tekad Mordekai ini berasal dari imannya kepada Allah. Dia tidak meminta pendapat umum terlebih dahulu untuk menentukan cara bertindak, ya. Dan dia memiliki keberanian untuk berdiri sendiri dengan prinsip, ya, bahwa melakukan hal yang benar tidak akan selalu membuat ya orang itu disenangi. Orang-orang yang berbuat benar ya akan merupakan orang yang minoritas, tetapi mentaati Allah itu jauh lebih penting daripada mentaati manusia. Mordekai berpikir dia tidak mau berlutut di hadapan Haman. Ya, orang-orang Yahudi memang kadang-kadang membungkuk kepada para penguasa sebagai tanda hormat. Tetapi para leluhur Haman itu adalah ya musuh lama orang Yahudi, dan Israel telah diperintahkan Allah untuk menghapuskan ingatan kepada Amalek ya dari kolong langit. Mordekai tidak mau berlutut di hadapan Haman yang jahat, karena dengan berlutut berarti dia mengakui Haman sebagai dewa ya, atau orang yang ya didewakan, saudara. Ingat ya kisah dari ya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Ya, mereka memiliki keyakinan yang sama ketika mereka disuruh menyembah ya kepada raja, dan mereka tidak mau menyembah. Dan Haman ini memiliki satu prinsip bahwa dia hanya berlutut dan menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Dia tidak mau menyembah kepada manusia, sedangkan semua ya orang pada waktu itu memilih untuk menyenangkan hati raja dan juga Haman sebagai orang yang dianggap memiliki kuasa. Ya, lalu akhirnya mereka menegur Mordekai, kenapa kau tidak menyembah atau berlutut kepada Haman? Ya, tetapi Mordekai itu ya diam saja, saudara, dan dia tidak tetap mau melakukannya. Tapi mereka tahu bahwa dia ini orang Yahudi. Kita tahu ya, selalu kembali lagi kepada persoalan rasis. Pada zaman itu ya Babel itu menaklukkan orang-orang Yahudi, saudara. Dan Mordekai ini adalah sisa dari orang Yahudi yang telah kembalikan kepada dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Tapi Mordekai memilih dengan Esther tidak kembali, dan mereka tetap tinggal di Babel. Nah, ini pasti ada satu kesenjangan atau ada satu gap. Ya, ini orang Yahudi, saudara, dan dia nggak mau tunduk kepada Haman, saudara, yang juga adalah leluhur dari ya mereka ini musuh lama orang Israel, dan mereka adalah keturunan orang Amalek, saudara. Ya, dan itu menjadi satu penyebab sehingga Mordekai ini dibenci karena mereka sudah tahu dia orang Yahudi. Ya, lalu ayat yang kelima dikatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat marahlah, panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu bahwa dia orang Yahudi, saudara ya. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan bukan hanya Mordekai tetapi semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros ya. Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa.
Ayat 9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan ya surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang ya perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu ia diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitra raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati dan yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimateraikan dengan cincin materai raja. Ya saudara, persoalannya hanya Haman ini karena dia orang yang sombong, minta dihormati, gila hormat, sehingga dia marah ketika Mordekai tidak sujud berlutut menyembah dia. Ya, dan padahal kan saudara, kita nggak perlulah orang itu, buat apa juga orang basa-basi berlutut padahal dia nggak taat sama kita ya. Mending biasa-biasa aja tapi didengar gitu. Jadi memang Haman ini orang yang gila hormat ya memang, dan dia adalah keturunan bangsa Amon, mereka adalah musuh orang Israel. Makanya ketika dia dengar bahwa Mordekai ini orang Yahudi, dia bukan hanya berikhtiar membunuh Mordekai, tapi semua bangsa Yahudi di bawah ya ke pemerintahan Raja Ahasiweros yang masih tersebar di seluruh kerajaan-kerajaannya itu, dia mau untuk dibunuh saudara. Lalu dia membujuk kepada raja untuk ya Haman meminta saudara. Ya, dia ini adalah seorang keturunan Agag, dan seorang keturunan Agag itu adalah orang Raja Amalek ya, dan orang-orang Amalek ini adalah musuh lama orang Israel. Kebencian Haman tidak hanya ditujukan kepada Mordekai tapi kepada semua orang Yahudi, karena ya memang mereka musuh orang Yahudi saudara. Ya, dan kebencian Haman ini sudah sangat membabi buta ya, sehingga saudara, sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh raja di Persia, Haman itu menyukai kuasa dan otoritas serta penghormatan, dan dia dalam kesombongannya saudara memakai kuasa itu untuk membujuk raja melakukan semua kebenciannya, untuk menyalurkan ya segala kepahitannya terhadap orang Israel, otoritasnya untuk membunuh semua orang Yahudi. Dan pada waktu itu Haman menikmati kekuasaan dan martabat dari kedudukannya. Bahkan ketika dia marah kepada Mordekai, saudara, hanya karena dia merasa tidak dihormati, dia pun akhirnya membujuk raja untuk mengeluarkan satu surat perintah harus membunuh orang Yahudi dimanapun. Dan akhirnya raja memberikan cincinnya kepada Haman. Dan ketika cincin diberi, itu adalah sebagai tanda tangan. Itu mewakili materai, artinya sah. Ya, kalau sampai ya ada tanda cincin yang dimateraikan di atas setiap surat, berarti itu sah, dan cincin merupakan materai untuk surat surat yang ditulis ya. Kalau ada tanda materai cincin, itu berarti adalah juga keputusan raja. Lalu surat-surat itu dikirimkan ya semua ya ke kerajaan-kerajaan Ahasiweros. Dikatakan ayat 13, surat-surat itu dikirim dengan perantaraan ya pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka ya. Dan salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Jadi saudara lihat ya, ada saja saudara orang-orang yang bertindak dengan
kesombongan, ya, dan akan membunuh, menghancurkan hidup orang lain. Dan pada waktu itu Mordekai tidak menyangka kalau dari sikapnya itu, ya, ternyata akan terjadi hal yang seperti itu. Namun kita percaya saudara, orang boleh berancang-rancangkan yang jahat atas kehidupan kita anak Tuhan, tapi ingat pembelaan, penyertaan itu datang dari Tuhan. Ya, jangan takut waktu kita memegang prinsip kebenaran, hanya menyembah kepada Allah saja, maka ya Tuhan yang akan membela kita. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dilempar ya ke gua singa. Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego dilempar dalam lautan api yang menyala-nyala. Tapi mereka tidak mau menyembah kepada raja, mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Dan bagaimana kisah selanjutnya kita akan lanjutkan besok. Tapi kita percaya saudara, dari kisah ini sekalipun orang merancangkan yang jahat, tapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita renungkan firman ini, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya walaupun orang merancangkan yang jahat, namun Tuhan tidak membiarkan kami seorang diri. Dari kisah Ester kami belajar bagaimana Tuhan memang ketika kami mau tunduk kepada firman Tuhan akan ada banyak tantangan. Tapi kami percaya juga orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan dan dibiarkan. Bapa, jagai hati kami untuk senantiasa tulus di hadapan Tuhan. Kalau ada niat-niat yang tidak benar, kepentingan-kepentingan diri kami sendiri, Tuhan buang, jauhkan itu semua dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, tolong kami Bapa, bawa kami di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara di dalam Engkau. Bawa kami dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba beruntung setiap mereka yang mengalami masalah dalam rumah tangga, kesehatan, keuangan, Tuhan turut bekerja memulihkan semuanya. Engkau tolong mereka yang terlilit dengan masalah keuangan, hutang piutang. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa Bapa untuk setiap orang yang hari-hari ini merindukan pemulihan dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, Tuhan sanggup pulihkan. Saudara, engkau yang sedang terbaring sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami terus membawa dalam doa setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi di atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas kehidupan bangsa ini Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh pejabat yang ada di Indonesia boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Indonesia dimenangkan bagi Engkau. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan-Mu tercurah di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, agar hikmat-Mu turun atas setiap manusia yang ada di bumi ini untuk bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Bangkitkan semakin banyak penuai-penuai di akhir zaman, para penginjil, hamba-hamba Tuhan, para gembala, pendeta, Engkau berkati dan urapi. Bahkan kami berdoa untuk sekolah misi Tuhan di Bandungan, Engkau terus mencukupkan apa yang dibutuhkan. Engkau kirim Tuhan para penuai-penuai di akhir zaman, dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang terbaik turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah
hatiku selama